Halo teman-teman, sekarang kita akan menjawab dari live TikTok ya, yang belum terjawab teman-teman. Jadi kita ada live TikTok setiap hari Selasa jam 8 malam. Nah, yang belum terjawab karena sudah lewat jam 9 malam, akan gue jawab di video seperti sekarang ini ya. Gue jawab yang belum terjawab. Oke, langsung gue share screen teman-teman ya. Share sound seperti biasa. Oke, jadi ini live TikTok yang belum terjawab ya dari yang minggu sebelumnya. Mohon maaf nih teman-teman. Ibu Michelle, kalau nggak kerja apa-apa, tapi saham masuk kategori pekerjaan apa nih, Pak? Gimana lapornya? Jadi maksud Ibu tuh KLU gitu ya. Jadi KLU-nya buat Anda yang nggak jelas usahanya, yang kemudian pedagang saham lah, maksudnya, trading saham lah, kripto lah, yang aneh-aneh, biarkan KLU-nya seperti itu apa adanya, Bu. Nggak perlu diapa-apain, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mesti paham apa fungsi KLU? Oke, apa sih fungsi KLU? Kenapa KLU perlu diupdate dan kenapa nggak perlu diupdate? Oke, fungsi KLU adalah untuk menentukan berapa persentase keuntungan dari usaha kita. Oke, itulah satu-satunya fungsi KLU, yaitu untuk menentukan berapa sih persentase profit atau persentase persentase laba atau persentase keuntungan bagi orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha. Oke. Jadi kalau lu seorang pegawai negeri atau pegawai swasta, pegawai karyawan gitu, perlukah kalau di-update? Nggak perlu, karena nggak guna. Kalau lu seorang pedagang saham atau pedagang kripto atau pedagang, properti, pokoknya pedagang apapun yang memang sudah kategorinya PPh final atau lu makan dari bunga deposito gitu ya, nggak kerja gitu, ya udah KLU nggak penting gitu. Jadi nggak perlu di-update, nggak perlu dicari-cari KLU gua apa ya, nggak perlu teman-teman ya. Jadi itulah fungsi KLU hanya semata-mata dalam rangka untuk menghitung tabel norma, dalam rangka untuk menghitung berapa sih persentase keuntungan kalau dihubungkan dengan norma. Sedangkan kalau lu sudah menggunakan PPh final, seperti ini nih, pedagang saham, main saham, kripto, bunga deposito, SBN, yang gitu-gitu sudah PPh final, nggak penting mengenai KLU ya. Biarkan aja Bu misal, ya, nggak perlu diapa-apain. Thank you sama teman-teman Bu misal. Bapak Serene ke Bapak Mtrik, ditutup saja, bisa jadi solusi. Tadi mengenai apa ya, lupa kemarin. Bapak Ujo, kalau saya disuruh PKP, apa saya harus buat PT atau tetap pakai NPP pribadi saja? Jawaban saya sudah pasti ya Pak ya, jangan pakai pribadi untuk PKP, tetapi bikinlah di PT atau PTP atau CV. Nah, Bapak negosiasi sama si AR. Negosiasi sama si AR, "Pak AR, kalau gue PKP di pribadi, gue repot. Gue izin, gue tetap PKP, tetapi gue akan bikin di PT atau PTP atau CV, gitu Pak. Nah, mohon izin begitu ya, karena kalau pribadi di PKP kan ribet, nanti cabutnya susah, jual apa-apa kena PPN, ntar jual laptop kena PPN, jual handphone kena PPN, jual jual rumah kena PPN, repot nanti kan. Nah, jadi mending kalau mau PKP, PKP-lah di usaha, yaitu di NPP usaha, yaitu PT, CV, atau PTP, gitu. Semoga teman tuh Pak Ujo. Bapak Bebek Panggang, untuk Bapak Ujo, buat PTP Pak, setuju ya, jangan PKP di pribadi, setuju. Haram kata kawan. Yes ya, menurut saya haram banget ya PKP di orang pribadi karena ribet. Nutupnya ribet, nanti jual-jual apa disuruh bayar PPN, repot lagi nanti. Thank you Pak Bebek Panggang atau Ibu ya. Ibu Serena, Bapak Ujo, Bapak Bebek Panggang. Bapak Mtrix, untuk Ibu Michelle, sudah final pajak sahamnya, lapor kenaikan harta. Yes ya, jadi sudah mainnya PPh final, sudah tidak penting mengenai KLU ya. Kemudian Bapak Mtrix, Bapak Skipper, perorangan pencatatan saya sudah hilang. Apakah ini bahaya kok? Usaha belum PKP. Enggak bahaya kalau Bapak punya omset masih di bawah 4,8 M. Akan jadi bahaya kalau punya omset melebihi 4,8 M. Gitu aja, Pak. Nah, mengenai pencatatan itu nggak terlalu penting sebenarnya. Yang penting mutasi bank. Orang pajak nggak peduli catatan lu. Orang pajak mau tahu isi mutasi bank lu, gitu ya. Kalau mutasi banknya uang masuknya melebihi 4,8 M, nah di situ akan jadi perdebatan dengan orang pajak, gitu ya. Jadi pencatatan mah nggak penting, yang penting realnya. Realnya bagaimana? Kalau realnya Anda punya omset lebih dari 4,8 M, nah di situ agak agak was-was. Tetapi kalau realnya di bawah 4,8 M omsetnya, ya nggak usah ada pencatatan, nggak masalah lah. Thank you Pak Skipper, semoga terbantu. Ibu Suryani, Pak, untuk pribadi 2024 masih pakai norma 0,5% tahun depan yang tidak tidak lagi ya, Pak? Betul betul, Bu, ya. Jadi orang pribadi masih bisa 0,5% sampai bulan Desember 2024. Untuk yang, eee, tidak bisa itu mulai Januari 2025, itu baru tidak bisa ya. Tetapi kita tunggu deh Presiden Prabowo. Gue berani taruhan ke teman-teman semua, Pocari Sweat ya, pasti diperpanjang, oke? Dan kita akan GR teman-teman, mungkin pertengahan tahun ini kita akan melakukan GR atau
judicial review terhadap PP 55, kita minta ini diperpanjang, gitu. Dengan banyak alasan lah nanti kita bikin JR-nya ya. Semoga terbantu Bu Suryani. Ibu Ujo, saya itu malas PKP, ribet, harus cari tenaga yang terbitkan patuh pajak. Betul ya, betul ya. Inilah yang disebut sebagai compliance cost ya. Jadi untuk jadi jujur, untuk jadi patuh ada biaya. Compliance cost artinya ya, kita mesti bayar pegawai, mesti cari konsultan pajak, belum lagi kalau nanti salah bikin faktur pajaknya dan sebagainya ya. Nah, negara mesti bikin nih, mesti mikirin nih solusinya nih ya. Negara mesti menciptakan solusi untuk masalah seperti ini. Banyak orang-orang seperti ini ya, dia masih UMKM, mepet-mepet 5M, 6M omsetnya, untungnya nggak banyak, tetapi, kalau dia PKP dia bakal jadi ribet. Karena kan negara kita ini punya satu masalah ya, ribet. Negara kita itu punya satu masalah, ribet bikin bikin masalah pajaknya. Itulah yang bikin konsultan pajak makin kaya, karena negaranya ribet, gitu ya. Jadi harus ada solusi untuk seperti ini, karena orang-orang yang masih begini akan kesulitan sekali ya kalau mesti bayar pegawai, UMR 5 juta, 6 juta, atau bahkan lebih hanya untuk, ngurusin admin seperti ini. Itulah yang disebut sebagai compliance cost ya. Biaya yang dikeluarkan hanya untuk patuh terhadap perpajakan. Negara mesti kasih solusi untuk hal seperti ini. Ya kita tunggulah Pak Prabowo ya. Bagaimana Pak Prabowo Bro? Pak Prabowo. Oke. Bapak M. Trix, untuk Ibu Serena, bagusnya beli asuransi tradisional saja, hangus tahunan, bayar biaya saja dan nggak ribet. Setuju sih Pak ya, setuju ya. Kalau gua tidak punya asuransi unit link, asuransi gua semuanya yang hangus saja, yang tradisional. Ya kalau kesehatan ya kesehatan saja, kalau, kematian ya kematian aja gitu. Jadi nggak ada investasi. Kalau investasi ya kalau gua ke SBN aja. Thank you Pak M. Trix. Bapak Suryani, Bapak Ujo, tadi Ibu Suryani. Bapak M. Trix, Bapak M. Trix, kalau unit link 5 tahun awal nggak nampak duitnya juga. Iya sih, setuju ya. Unit link juga nggak ada guna ya, duitnya nggak ada. Thank you Pak M. Trix. Ibu Hera, thank you kok. Siap, thank you sama-sama. Thank you ini buat teman-teman yang follow live creator. Gua nggak ngerti itu apaan, tetapi itu kayaknya bermanfaat ya. Bapak Bebek Panggang, Ujo, orang pajak yang langsung PKP-in kita tanpa kita minta. Oh, bahaya ya kalau orang pajak ke PKP-in kita, PKP jabatan. Kalau gue sih gue gugat ke pengadilan. Thank you Pak Babek Panggang. Bapak M. Trix, Ibu Hera, oke, ada Bapak Bebek Panggang. Oke. Kemudian Bapak M. Trix, Bapak M. Trix, Bebek Panggang, dikasih makan 4 tahun baru ditembak. Wah, aduh, ini analogi kebun binatang ya. Jadi 4 tahun dikasih enak, kemudian tahun kelima baru ditembak. Ya, analogi ini cocok juga ya. Pak Pemtrix, Bebek Panggang, ganti username Bu. Bapak Serena, Bapak Mtrix, nah ini sudah terbentuk nilai tunai karena sudah dari 2016, mending ditutup atau pembetulan. Tadi mengenai apa ya Pak Serena ya? Lupa saya. Oh, asuransi, tarik aja Bu uang tunainya. Jadi asuransi jangan ditutup, jangan ya, asuransi nggak boleh ditutup. Ibu tarik aja uang tunainya buat biaya hidup, buat beli bakso gitu ya, kan nggak banyak lah nilainya ya. Oke? Bapak Bebek Panggang, untuk Bapak Mtrix, kok tahu mau nyamar pun nggak bisa. Matrix, Ibu Oh iya, Serena Ibu Elisa 750. ya, Ibu Elisa. Apa Bapak kabar Bebek Bu Panggang. Elisa? Oke, siap. Oh, sudah habis ya, Bapak. Sudah habis? Masih ada. Masih ada? Terpotong tadi. Tadi di mana terakhir tuh? Masih ada kayaknya ya. Terakhir Kita di tunggu. Bapak Bebek Panggang tadi kayaknya. Mohon maaf tadi terpotong lagi. Tadi di mana ya tadi ya? Bebek Panggang, kayaknya gini ya, di sini ya. Kemudian ada Bapak Oke. Kita kepotong di mana kita juga lupa ya. Bapak Mtrix, Bapak Freddy Evelyn, OP 7 tahun. Oh, yes. Bapak Bebek Panggang kepada Bapak Crystal Wir, nggak bisa ubah NPWP kecuali KTP ganti. Ubah di profil di DJP centang usaha. Yes ya, kalau mau centang usaha. Bapak Meledak, apakah nomor KLU-nya harus sama atau boleh sama? Apa atau boleh beda? Boleh kok, boleh beda. Nggak masalah, Pak. Bapak Mtrix, Meledak bisa dipindahkan ke anak semuanya. Oh, oke, dia mau hibahkan ya, boleh. Bapak Smile Up, thanks for Awan sama-sama. Ledak. Belum ya? Belum. Mohon maaf Oh, nih. masih belum? Tadi terpotong. Banyak juga nih. Tadi Thank you siapa yang teman-teman terakhir yang ya? sudah bergabung di live IG, live TikTok. Ramai loh Mohon TikTok maaf nih ini. tadi kepotong. Sepertinya tadi Banyak banget. masih di
Mantap teman-teman ya, thank terpotong. you teman-teman ya. Bapak Hera, Bapak Mtrix, Ibu Serena, Bebek Panggang. Oke, Bapak Mtrix, Ibu Tiwi Handayani. Nah, tadi di sini nih, Ibu Tiwi, Bapak MTrix ya, Ibu Serena, nggak usah pembetulan lah, karena premi yang kita bayarkan sudah bayar pajaknya, setuju ya? Ibu Tiwi, apakah negara tempat WNI beli saham tersebut akan melaporkan ke Ditjen Pajak RI? Jawabannya iya, Bu, ya, iya ya. Jadi, banyak orang berpikir kalau gua taruh uang di sebuah negara yang bukan Indonesia, maka Indonesia nggak bisa tahu. Jawabannya tidak ya, jawabannya Indonesia tetap tahu. Orang Indonesia dan seluruh dunia ini sudah bersepakat bahwa kami akan menyebarkan data-data wajib pajak Anda masing-masing, gitu ya. Jadi sudah ada keterbukaan informasi, gitu. Jadi percuma kita sembunyiin uang di negara lain nggak bisa. Kalau mau sembunyiin uang taruh di dalam rumah, namanya emas ya, atau dolar. Thank you Bu Tiwi. Bapak Crystal Weir, tahun 2022 saya kerja kantor, 2023 saya resign jualan UMKM. Apakah harus merubah NPWP? Tidak perlu Pak ya, Bapak tidak perlu melakukan apapun, langsung saja bayar pajak 0,5% kalikan omset, jika omset sudah melewati 500 juta. Gitu Pak. Jadi setelah melewati 500 juta, Bapak bayar 0,5% kalikan omset. Beres. Ibu Crystal Weir, kemudian Ibu Serena, Ibu Serena, Bapak Mtrix, siap, thanks ya, siap. Bapak Freddy Evelyn. Pak, terdaftar 2017, apakah masih bisa 0,5%? Jawabannya bisa Pak ya, ini orang pribadi ya, bisa sampai Desember 2024. Oke, karena 7 tahun dihitung sejak 2018. Oke, jadi Desember 2018 masih bisa. Thank you Pak Freddy. Pak MTIK siap Bu, siap. Pak Meledak, kalau pajak UMKM 0,5% punya orang tua, tahun 2024 habis. Lalu 2025 dilanjutkan dengan NPWP anak. Apakah boleh? Jawabannya boleh ya, boleh saja. Jadi lagi ada isu hot nih teman-teman ya. Orang-orang yang sudah mau habis 7 tahun, dia berusaha menggunakan NPWP orang lain, tetapi keluarga inti. Contohnya anaknya atau istrinya untuk bisa melanjutkan 7 tahun lagi. Itu apakah bisa? Jawabannya bisa. Setahu gua bisa ya. Semangat apa itu Pak Meledak. Bapak Freddy Evelyn, Bapak Mtrix, Bapak Meledak, Bapak J. Archive, Bapak J. Archive, malam kawan, apakah orang pribadi setelah 7 tahun boleh pembukuan atau wajib pakai NPPN? Jawabannya boleh Pak ya, tinggal dipilih. Atau lebih bagus jadi CV atau PTP. Jadi setelah 7 tahun, orang pribadi ini boleh memilih, mau pembukuan? Boleh. Mau NPPN pakai norma? Juga boleh. Tujuannya apa sih dua ini? Tujuannya dua ini cuma satu, mencari berapa laba bersih. Ya, pembukuan ataupun norma cuma ada satu tujuan, yaitu mencari berapa laba bersih sehingga kena pajak. Kan gitu. Kalau lu pembukuan, boleh. Kalau punya skill-nya, boleh. Kalau nggak mau pembukuan, langsung pencatatan, boleh pakai NPPN. Oke? Tetapi akibatnya adalah pajak mungkin lebih besar kalau Anda tidak pakai pembukuan. Kalau Anda siap pembukuan, bikin CV aja atau PTP ya, mending PTP lah menurut gue ya, mending PTP aja, di sana pembukuan. Nah, bikin PTP akan lebih enak, tetapi, konsekuensinya harus pembukuan. Pembukuan itu akan menyebabkan lu agak ribet sedikit ya, bikin pembukuan neraca laba rugi. Kalau lu sudah terbiasa, bikin aja PTP, jangan di orang pribadi. Gitu sih, karena gua berpikir tidak ada orang yang akan mau kembali ke NPPN, ya. Pendapat pribadi gua adalah peraturan PP 55 ini akan menjadi peraturan yang tidak ada gunanya, karena orang tidak akan mau kembali ke metode NPPN yang lama, yang mana pajaknya bisa 10 kali lipat, orang nggak akan mau. Orang akan menggunakan berbagai cara untuk memanipulasi, supaya dia menggunakan PPh kembali menggunakan 0,5% gitu loh. Dengan cara apa? Bikin PTP lah, bikin CV lah, kemudian pakai NPWP istri lah, NPWP anak lah. Akhirnya tujuan negara nggak tercapai. Tujuan negara kan supaya orang compliance. Tujuan negara supaya pajak naik kan. Tujuan ini nggak tercapai. Sementara si wajib pajak itu yang normal-normal saja malah jadi nggak normal, malah jadi membuat tax planning yang aneh-aneh, gitu loh. Jadi tujuan negara nggak tercapai, wajib pajaknya pun tidak jadi patuh, gitu. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan konsultan pajak. Kami-kami ini nih yang diuntungkan karena kami dapat klien nih, dapat klien yang butuh hal-hal seperti ini ya, pembukuan yang aneh-aneh begini, gitu loh. Jadi menurut gua Pak Prabowo, kalau lu nonton video ini Pak Prabowo, tolong ya cari menteri keuangan yang benar, yang otaknya dipakai ya. Jangan dihentikan nih PPh 0,5%. Lanjutkanlah PPh final, tetapi tarifnya tinggal diatur gitu, Pak. Orang tuh butuh mudah, orang nggak butuh murah, orang butuhnya mudah.
Kalau mahal sedikit nggak apa-apa, tetapi tetap mudah gitu loh. Yang orang pakai pembukuan atau NPPN ini kan sudahlah tidak mudah, tetap kena pajak lebih tinggi. Cilakalah wajib pajak kalau digituin. Oke, Pak Prabowo, halo Pak. Bapak Bapak M-Trix, untuk Bapak Freddy Evelyn, OP 7 tahun, yes ya. Bapak Bebek Panggang, untuk Bapak Crystal Wear, nggak bisa ubah NPWP kecuali ganti KTP. Tadi sudah ya? Oke. Bapak M-Trix, Bapak Bebek Panggang, Bapak Meledak. Bapak M-Trix, Bapak Smile Up, Bapak TikToker, Bapak Ujo, Tadi apa terpotong? Baru terpotong nih barusan ada, mohon maaf ya. Sekarang kan kita terpotong sedikit, terpotong sedikit. Bapak Ujo, Pak TikToker, Pak boleh tidak pakai rekening PT perorangan, kirim ke rekening orang tua atau rekening sendiri? Ke rekening sendiri boleh Pak, ke orang tua nggak boleh ya. Jadi kalau rekening PTP, kirim ke rekening sendiri, itu namanya dividen atau prefer. Kalau dividen, maka dia jadi kena pajak 10%, kalau prefer jadi tidak kena pajak. Tinggal Bapak tentukan mau prefer atau dividen. Oke? Tapi ke ortu nggak bisa ya, masih ke diri sendiri. Nanti dari diri sendiri baru kirim ke ortu gitu, sebagai hibah. Bapak Ujo, saya kan belum PKP, terus dapat surat dari kantor pajak, katanya kurang bayar karena pihak pajak tarik data barang dari supplier. Oke, jadi ini hal yang biasa Pak ya, Bapak Ujo, ini hal yang biasa. Bapak ngomong baik-baik sama AR. Oke Pak, saya mengaku, saya mohon maaf salah, saya akan bayar pajaknya, tetapi saya izin jangan di-PKP-kan di pribadi saya. Saya akan PKP di perusahaan, saya bikin PTP nanti, gitu, ngomong kepada AR baik-baik. Kalau AR-nya oknum, Bapak lawan aja, nanti kita gugat ke pengadilan. Gitu Pak. kemudian Bapak Ujo, Ibu Ranti Esko, kalau lapor PPh Badan 2023, apakah harus menggunakan sertel? Tidak perlu sih, Pak, ya. PPh Badan tidak perlu sertifikat elektronik. Sertel itu diperlukan kalau lapor e-faktur PPN, lapor PPh 23 unifikasi, lapor PPh 4 ayat 2 final unifikasi, oke? Jadi tidak perlu untuk PPh Badan. Tetapi saran gua, bikin aja sertelnya, bikin aja sertel karena nanti siapa tahu Ibu butuh ya untuk bikin laporan PPh 23 gitu kan mungkin perlu. Jadi bikin aja. Tetapi dalam rangka SPT PPh Badan tidak perlu, langsung input, langsung, submit saja, oke. Thank you Bu Ranti. Bapak Bapak M-Trix, untuk Bapak TikToker, wah dicampur semua. Oh yang tadi ya. Ibu Ranti S, Bapak M-Trix, Bebek Panggang, Ibu Bebek Panggang, Bapak Rakis, kalau sudah terpadankan, ada tulisannya valid warna hijau. Iya ya, jadi teman-teman yang sudah memadankan NIK NPWP, yang penting sudah valid. Walaupun lu tidak memadankan, kadang-kadang sudah dibantu oleh DJP otomatis valid. Jadi sudah oke, gitu ya. Yang penting ada warna hijau di bagian profil data KLU, data utama ya, sudah valid selesai, gitu ya. Thank you Bu Bebek Panggang. Bapak Ibu Michael, Bu Misel, sudah 25 tahun nggak kerja, tetapi status tercatat wira swasta. Apa perlu ubah status jadi pengangguran? Nggak perlu Bu, biarin saja. Jadi KLU itu biarin saja, nggak ada masalah, nggak penting. Thank you Bu Misel. Bapak Silverter Bismo, biaya promosi tapi tidak potong PPh apakah koreksi fiskal? Jadi orang pajak ketika periksa kita ada dua cara. Dia bisa koreksi fiskal, kemudian kena PPh badan, atau dia bisa, tetap boleh dibiayakan tetapi kena PPh 23 atau 21. Dia akan lihat mana yang lebih menguntungkan dia, gitu ya. Jadi si oknum ini, orang pajak nih ya, diduga oknum ya, pasti akan cari yang lebih menguntungkan dia. Bisa dia koreksi, bisa juga dikenain PPh potong itu ya, 23, 21. Dia akan pilih yang mana. Kalau yang benar adalah tetap boleh dibiayakan ya, yang benar adalah tetap boleh dibiayakan, tetapi kena kena PPh 23, 21, gitu, Pak. Semua teman itu Pak Silverster Bismo. Ibu Michael, Bapak Sylvester Bismo, kemudian Bapak Rick, Bapak Rik, usaha apakah yang termasuk UMKM? Yaitu usaha dagang, Pak, ya, usaha dagang jualan barang, gue beli barang, gue jual barang, Bapak itulah M-Trix, UMKM ya. Apakah semua usaha di bawah omset 4,8 M setahun sudah termasuk UMKM? Tidak semua, Pak, ya, tidak selalu. Jadi hanya yang, usaha dagang saja. Yang tidak termasuk siapa? Nah, Bapak mesti paham ya, apa yang tidak termasuk UMKM 0,5% walaupun dia punya omset di bawah 4,8 M. Yang pertama adalah pekerja bebas. Siapa itu pekerja bebas? Agen asuransi, agen properti, pengacara, dokter, konsultan hukum, konsultan pajak, konsultan yang aneh-aneh lain-lain dan sebagainya ya. Pokoknya notaris, artis ya.
yang sifatnya itu pekerja bebas, yang jasa pekerja bebas, oke? Yang kedua adalah yang jasa. Jasa-jasa itu ini agak nggak jelas nih jasa-jasa ya. Kalau lu kasih jasa komisioner lah, jasa manajemen lah, jasa aneh-aneh lah, nah maka itu, biasanya tidak bisa pakai PPh final, gitu. Jadi yang paling umum, yang PPh final itu adalah yang pedagang barang, itu paling umum ya, barang bukan jasa. Kalau jasa agak sulit. Tetapi kalau Bapak bikin PTP atau PT, maka semuanya bisa. PT atau PTP itu mau jasa, mau barang tetap bisa. Nah, itu Pak. Semangat bantu Pak Arik. Bapak M-Trix untuk Bapak Sylvester Bismodenda, oke. Bapak Tri Teguh, kalau trading forex masuknya ke pajak penghasilan lainnya ya, kena pajak progresif. Setahu saya iya, Pak, setahu saya begitu ya, kalau forex itu belum ada PPh finalnya, sehingga capital gain-nya tetap kena PPh progresif, setahu gua begitu. Untuk Bapak M-Trix, Bapak Rick, yes yes yes, yes, paham, mantap. Bapak Tri Teguh, Bapak M-Trix. Bapak M-Trix, untuk Bapak Tri Teguh, saham kripto final, forex kurang tahu. Iya sih, kalau forex kayaknya memang PPh progresif ya. Thank you Pak M-Trix. Ibu In Project, Ko, kalau direktur PT tahun 2023 penghasilan dari gajinya nggak nyampe 60 juta, lapornya pakai formulir apa, Ko? Kalau mau pakai SS boleh, Bu, pakai S, juga boleh. Kalau gua ya lebih cenderung pakai 70 polos ya, 17, 70 polos supaya apa? Supaya lengkap semuanya, gitu. Yang polos itu bisa buat semua ya, mau pegawai boleh, pegawai bukan pegawai boleh, gaji di atas atau di bawah boleh, gitu. Jadi terserah Ibu sih, mau SS boleh, mau S boleh, mau yang polos juga boleh. Kalau gua lebih sarankan pakai polos supaya lengkap, oke. Semua teman tuh Bu Ins Project, Bapak user 5155. Oh maaf, NPPN itu apa? NPPN adalah sebuah surat, oke. Surat ini untuk menyatakan bahwa Bapak menggunakan metode pencatatan. Artinya, laba Bapak atau profit usaha Bapak ditentukan oleh tabel NPPN, tabel norma di Per 17 tahun 2015. Gitu doang sih, Pak. Jadi, PPh itu kan dikenakan kepada profit kan, PPh dikenakan atas profit. Pertanyaannya, usaha Bapak itu berapa profitnya? Nah, profit itu berapa persen ditentukan oleh tabel norma namanya di Per 17 tahun 2015, oke. Nah, supaya Bapak bisa pakai tabel norma ini, Bapak mesti mengajukan surat yang namanya pemberitahuan norma, bahwa saya memberitahukan saya pakai norma. Dulu kita kirim surat tuh secara tertulis, kalau sekarang sudah tinggal minta di online aja NPPN, oke. Semoga teman tuh Pak user. Bapak M-Trix, Bapak In Project, Bapak User 5155, kemudian Bapak Dendi. Pak Dendi Kurniawan, "Malam kok, kalau saya dapat warisan dari kakek rumah, lalu dijual uang tunainya apa kena pajak ya?" Jawabannya enggak, Pak, ya, karena jual, tanah bangunan itu sudah kena PPh final. Jadi Bapak pastikan Bapak sudah kena PPh final yang 2,5% PPh penjual, oke? Kalau itu sudah dibayar, sudah beres. Maka atas penjualan ini, uangnya yang diterima sudah bebas dari pajak, karena sudah dikenai pajak PPh final 2,5% penjual, oke? Thank you Pak Dendi. Bapak M-Trix untuk Bapak In Project lebih lengkap, yang 70 yes ya, 70 polos lebih enak lah kalau gue mah. Bapak Crystal Wear, untuk Ibu bebek panggang, tapi di data profil nomor KLU utamanya masih pegawai swasta, nggak apa-apa ya? Jawaban saya tidak masalah, Bu, biarin aja, nggak ada masalah. Thank you, Bu Crystal. Bapak Famos Thrift Kids, setelah Desember 24, UMKM pakai norma apa, Pak? Betul ya, pakai norma ya, Per 17 tahun 2015. Di Thank you, Pak Bapak Famos. M-Trix, Bapak Crystal Weir, Bapak Famosti Kids. Bapak In Project, Ibu ya, M-Trix, tapi dia nggak punya penghasilan dari usaha lain, Kak. Saya lapor pakai SS. Boleh, Bu, boleh ya, Ibu In. Mau pakai SS boleh, mau pakai S juga boleh, mau pakai polos boleh. Pokoknya kalau yang penghasilan di bawah 60 juta itu bebas saja. Thank you Bu Iin, Bu Aiwof. CV baru 3 bulan jadi, tapi belum ada masukan. Dipakai, apa mesti laporan? Jawabannya perlu Bu ya. Yang penting pada saat 31 Desember 2023 dia sudah ada NPWP, maka dia perlu lapor SPT tahunan. Walaupun isinya itu nol semua dari atas ke bawah, tetap perlu dilapor. Kalau nggak lapor kena denda 1 juta. Gitu ya. Perhatian Bu ya. Semoga teman tuh Bu Aiwof. Bapak In Project, Bapak In Project, Bapak iWolf, Bapak Bapak Valer Morglis. Kalau perhitungan penghuni, IPL-nya lebih dari 4,8 M, juga wajib PKPK. Ini apa ini? Perhimpunan penghuni. Oh, perhimpunan penghuni. Seharusnya iya, Pak. Seharusnya iya. Tetapi apakah ada? Eee, seharusnya iya, ya. Tetapi biasalah ya, kalau perhimpunan penghuni itu nggak jelas. Thank you, Pak Falar. Bapak Y.
Udah ada kliennya yang kena tes ombak 5 tahun ke belakang kok, sudah ada dan sedang kita, gugat ke pengadilan pajak ya, Bapak Ibu tinggal lihat ke YouTube saya, kita sedang menggugat ke pengadilan pajak ya, sudah ada yang kena tuh 5 tahun ke belakang ya. Thank you Pak Y. Bapak J Archive, "Ko, tolong jelasin apa itu PTP dan kenapa lebih bagus dari CV?" PTP adalah sebuah badan usaha, oke? Sama seperti CV, sama seperti PT, sama seperti yayasan, sama seperti koperasi, sama aja, sebuah badan usaha, oke? Kenapa PTP lebih baik daripada yang lain? Yang pertama, bikinnya murah, modal bikinnya cuma 50.000 perak. Kalau lu bikin CV itu bisa 4 juta, 5 juta ya. Lu bikin PT biasa itu bisa 8 juta, 10 juta gitu lah ya, belum lagi virtual office. Nah, PTP bikinnya murah, 50.000. Bikinnya cepat, PTP itu 1 hari jadi. Kalau bikin CV itu bisa 2 minggu, 3 minggu, kalau bikin PT bisa 2 minggu, 3 minggu, kan lama bikinnya kan. Kalau PTP langsung. Yang ketiga, legalitasnya PT tidak ada bedanya dengan yang lain. Dia sama kuatnya dengan PT, sama kuatnya dengan CV dan lain-lain. Jadi tidak ada kelemahannya. Yang keempat, PTP itu tidak perlu akte notaris, jadi nggak usah bayar mahal ya. Kemudian PTP itu bikinnya murah, kemudian cuman 1 orang aja. Anda nggak perlu repot-repot cari partner-lah, istrilah, anaklah, temanlah, saudaralah, nggak perlu. Lu sendiri boleh langsung bikin PTP. Gitu, Pak. Jadi banyak kelebihan kelebihan PTP ya dibanding CV, dibanding PT yang biasa. Zaman sekarang gua rasa semua orang bikin PTP lah ya. Itu ada satu kelemahan, PTP itu punya omset maksimal 15 M. Jadi kalau lu sudah punya omset lebih dari 15 M, nanti PTP-nya itu di-upgrade menjadi PT biasa, gitu. Oke, thank you Pak J Archive. Bapak Ujo, cara hindari PKP, misal saya pecah omset ke saudara atau keluarga terdekat, jawaban saya bisa dilakukan Bu ya, tetapi ingat kalau mau pecah omset, maka semuanya dipecah. Pembeliannya dipecah, penjualnya dipecah. Jangan digabungin ke satu rekening, tetapi laporannya dipecah, nggak boleh ya. Jadi semua dipisah. Thank you Pak Ujo. Ibu In Project, Ibu Aiwoh, lebih baik lapor Kak. Oke, yes. Palar Morguis, Bapak Y, Bapak J Archive, Bapak Ujo, Bapak In Project, Bapak Joni Halim, Bapak Tadi siapa? Oke, Bapak Joni Halim. PPN masukan apakah ada masa berlakunya? 3 bulan Pak ya, PPN masukan dapat dikreditkan dalam masa waktu maksimal 3 bulan setelah masa tersebut. Jadi PPN masukan Januari nih, itu boleh dikreditkan untuk Januari plus Februari, Maret, April, 3 bulan, gitu ya. Tetapi zaman sekarang ini sudah tidak masalah karena semua PPN masukan sudah muncul otomatis di Prepopulated. Jadi sudah otomatis ya, jadi harusnya udah nggak masalah. Thank you Pak Joni. Bapak Denny Johan, apakah kepemilikan saham masuk ke laporan SPT tahunan? Jawabannya iya. Bagaimana untuk tahun nilai saham di Desember 2023? Jadi, ada 2 nilai kan. Yang pertama adalah nilai perolehan atau nilai modal atau nilai beli. Yang kedua adalah market value atau nilai pasar. Lebih baik pakai nilai pembelian atau nilai modal atau nilai average value. Kalau Bapak punya broker, kan brokernya ada laporan tuh. Nah, nilai average adalah nilai yang bisa kita laporkan sebagai, harta di SPT kita. Kalau Bapak tidak punya nilai average atau mungkin brokernya error gitu ya, maka gunakanlah market value, gitu. Tapi lebih tepat pakai nilai perolehan ya, harga beli atau nilai average. Semoga teman tuh Pak Dendi, Denny Johan, Bapak TikToker, Bapak TikToker. Kalau PT saya perorangan dan masih non PKP, di bulan Maret ini omset sudah 600 juta. Apakah perlu lapor? Nggak usah lapor Pak, Bapak langsung bayar 0,5% ya. Langsung bayar 0,5% kalikan 600 juta itu, tidak ada diskon 500 juta ya. Untuk PT tidak ada diskon yang 500 juta. Yang 500 juta ini diskon hanya untuk orang pribadi saja. Tetapi kalau sudah PTP, langsung bayar 0,5% kalikan omset Januari. Dibayar di bulan Februari maksimal tanggal 15. Gitu. Tidak usah lapor, cukup bayar saja. Oke? Apakah bakal jadi masalah dengan omset segini? Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting akumulasi setahun masih di bawah 4,8 M, gitu ya. Thank you Pak tiktoker. Bapak iWolf, Ibu In, baik ada denda ya? Oke. Bapak Bebek Panggang untuk Bapak user, norma perhitungan penghasilan Noto. Yes, norma perhitungannya NPPN. Thank you Pak Ibu Bebek. Ibu Riana, apakah setiap tahun wajib lapor modal CV ke LKPM? Wajib Bu ya, per 3 bulan kalau nggak salah, bukan tiap tahun ya, per 3 bulan atau per 4 bulan gitu deh. Cara lapornya online bagaimana? Online kok, kalau nggak salah cara lapornya ke LK lkpm.com atau apa, .go.id deh, lkpm.go.id.
Gua sih nggak pernah lapor ya, karena ini membingungkan laporan ini ya, membingungkan, orang juga nggak ngerti, terlalu ribet lapornya, kemudian udah gitu nggak ada guna lagi. Kalau gua nggak lapor apa sanksinya? Sebuah aturan yang nggak ada sanksi, nggak akan diikutin sama orang, gitu ya. Sekarang pertanyaan gua, apa sanksinya kalau nggak lapor LKPM? Nggak ada sanksinya, gitu. Jadi seharusnya LKPM ini nggak usah, langsung LKPM, nyambung ke pajak aja udah. Jadi orang cukup lapor laporan pajak aja, gitu loh. Thank you Bu Liana, semoga terbantu. Bapak EV Wolf, Bapak Bebek Panggang, Bapak Ibu Riana, Ibu Ibu Wan Liang 1966, malam Pak, mau tanya, apakah benar kalau NPWP sudah sejak 2000, lalu buka usaha kos tahun 2023, tapi bisa tarif 0,5% sampai Desember 2024, walaupun baru usaha 2023? Jawabannya betul Bu ya, betul. Jadi pajak tidak peduli kapan kita mulai usaha. Pajak nggak peduli kapan kita mulai bayar 0,5%. Pajak hanya mau lihat kapan tanggal kita bikin NPWP-nya. Kalau bikin NPWP sudah lama, sebelum 2018, maka berakhirnya masa 7 tahun tetap di Desember 2024. Gitu, Bu, ya. Thank you, Bu Wanliang. Bapak Freddy, Pak, kalau pajak UMKM hitung normal setelah 7 tahun, apakah wajib pembukuan keadaan toko UMKM biasa? Bapak boleh memilih, mau pembukuan boleh, mau pencatatan boleh, boleh memilih. Kalau pencatatan, Bapak harus menggunakan norma ya, NPPN. Kalau pembukuan tidak usah norma, langsung laba bersih yang dihitung dari pembukuan, gitu Pak. Boleh memilih ya, silakan. Thank you Pak Freddy. Lanjut. Wan Liang, Bapak Freddy, Oh, Pak Freddy di bawah nih ya. Apa atau masih pencatatan biasa? Jawabannya boleh Pak ya, pencatatan biasa silakan. Bapak Ibu Wan Liang, Bapak Freddy, Bapak TikToker, Bapak TikToker, apakah pajak perusahaan bisa dicairkan uangnya per bulan atau per tahun? Gimana? Pajak perusahaan dicairkan? Enggak, Pak. Pajak perusahaan itu dibayar buat negara kan? Jadi pajak perusahaan dibayarkan oleh negara, kemudian oleh negara dikelola untuk bikin jalan, bikin jembatan, bayar pegawai negeri, bayar-bayar listrik negara, kemudian bikin IKN dan sebagainya gitu ya. Tetapi tidak untuk kembali ke kita. Enak bener lu, udah bayar pajak mesti kembalikan. Enggak ya, bercanda ya. Gitu Pak ya. Bapak Bebek Panggang, Ibu. Bapak Wan Liang, ya kalau NPWP dibuat sebelum 2018. Yes, thank you Ibu ya. Ibu Suryani, apakah UD NPWP pribadi harus bikin laporan laba rugi dan neraca, Pak, atau cukup pencatatan saja? Ibu boleh memilih. Ibu boleh pilih ya, mau pencatatan boleh, mau pembukuan boleh. Tinggal dipilih mau yang mana ya. Kalau gue sih orang pribadi mah malas pembukuan ya, langsung pencatatan saja. Oke. Tapi kalau Bu mau pembukuan ya silakan saja. Thank you Bu Suryani. Bapak Bebek Panggang, Ibu Suryani, Bapak Mtrix, Bapak MT jalan-jalan, apa itu? Ibu Miss F, Mister oke F, makasih ya sama-sama. Bapak Bebek Panggang, Bapak Bapak Bebek Panggang, buat Bapak M-Trix kita ikut aja ya, pakai kaos no viral no justice. No viral kok mau justice, itu kaosnya ya. Bapak M-Trix pencatatan, yes. Bapak Y, login aja pakai nomor KTP, sudah valid harusnya. Yes ya. Bapak Sylvester Bismo, kalau sudah pindah domisili, apakah perlu pindah KPP untuk NPWP-OP? Jawabannya perlu Pak ya, perlu. Cuman banyak orang khawatir, gue juga males ya pindah-pindah NPWP, karena bisa aja ada pemeriksaan kecil aja, bukan pemeriksaan besar ya, pemeriksaan kecil aja, malah ditanya-tanya, dicari-cari kesalahannya gitu. Gitu sih. Jadi gua agak malas kecuali terpaksa pindah NPWP, mungkin sudah dipanggil, dikirimin surat, ya udahlah kita pindah aja gitu. Mtrix, Bapak Y, Bapak Sylvester Bismo, kemudian Pak Bri. Bapak Bri Gabriela, beberapa tahun lalu pernah dapat email dari pajak, tetapi sekarang sudah nggak pernah. Ya baguslah Bu, baguslah. Ngapain kita nunggu-nungguin email dari pajak? Nggak perlu. Bapak user 515, maaf kok, NPPN itu apa ya? Nah, tadi Pak ya sudah jelaskan ya, NPPN itu ada surat norma ya, surat norma. Coba Ibu Bapak cek ke Google juga banyak ya. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, thank you Pak user. Bapak Bebek Panggang untuk Bapak Kristal, KLU bisa diganti. Yes, bisa diganti ya. Bapak Y, kalau pendapatan saya dibukukan sebagai rezeki dari Tuhan, apakah kena pajak? Jawabannya tidak, tapi orang pajak akan tanya, "Buktikan dong." Nah, jadi kalau Ibu atau Bapak bilang, "Uang saya ini berasal dari rezeki dari Tuhan," boleh silakan, itu namanya sumbangan. Itu tidak kena pajak. Tetapi orang pajak kan nggak goblok ya, orang pajak bukan bodoh gitu ya, orang pajak akan tanya, "Buktikan dong kalau itu adalah rezeki dari Tuhan." Bagaimana pembuktiannya bagaimana? Ya silakan lu cari pembuktiannya. Apakah ada uang masuk dengan keterangan dari Tuhan? Gitu, boleh dilakukan. Atau mungkin Bapak ada ceramah di sebuah mungkin, lembaga keagamaan, kemudian dapat sumbangan. Oke, itu bisa dipakai. Kemudian Bapak mungkin seminar di sebuah lembaga keagamaan, kemudian
dapat kwitansi gitu, dapat bukti transfer itu boleh dilakukan. Intinya adalah pembuktian bagaimana, gitu ya. Kalau memang itu terbukti betul rezeki dari Tuhan, maka itu adalah tidak kena pajak, namanya sumbangan, oke. Semua teman tuh Pak Y. Gabriela, Ibu ya, Bapak user 5155, Bapak Bebek Panggang, Bapak Y, Bapak Joni Halim, Bapak Joni Halimko, PPN masukan, apakah ada masa berlaku kompensasinya? 3 bulan, Pak, ya. Dari bulan tersebut ditambah 3 bulan maksimal untuk pemberlakuan kompensasinya. Tetapi kompensasi ya, sorry sorry. Kalau, pengkreditan itu 3 bulan, tetapi kalau kompensasi silakan kompensasi aja terus, nggak ada masalah, ya. Kalau kompensasi nggak ada batasnya, silakan dikompensasi. Thank you, Pak Joni. Bapak Siu 2013, kalau omset bulan ini sudah masuk 600 juta, statusnya PTP, apa yang harus saya lakukan? Oke, Bapak tinggal bayar aja ya, tinggal bayar 0,5% kalikan 600 juta, berarti kan 3 juta ya, 3 juta tinggal dibayar ke pajak selesai. Oke, thank you Pak Siu. Siu 2013. Bapak Andika, kenapa petugas pajak komunikasinya gitu ya? Mau tanya-tanya malah boncos. Memang tugas dia begitu, Pak. Jadi kayak lu nih, anggaplah lu sebagai debt collector. Terus lu didatangin sama orang yang ngutang sama lu apain? Ya lu hajar, ya lu peras orangnya dong. Ya nggak teman-teman ya? Kalau gua debt collector, ada orang ngutang sama gua. Terus orang ini datang ke gua menyerahkan diri, ya gua keplak orangnya, gua suruh bayar begitu. Bercanda Pak ya, bercanda ya. Bercanda Pak, bercanda. Itu di negeri Wakanda gitu ya. Ya maksud gua, memang tugasnya orang pajak untuk mencari tambahan penerimaan negara. Kalau lu datang menyerahkan leher lu, ya dia gorok, gitu loh ya. Bercanda ya. Pak Andika, itu negeri Wakanda, oke. Kalau di Indonesia enggak, kalau di Indonesia itu, orang pajak itu tugasnya mengedukasi, ya mengedukasi, kasih tahu yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah, gitu Pak, Indonesia ya. Thank you Pak Andika, semoga terbantu. Bapak Not Me. Bukan tergantung rasi bintang, tapi tergantung kesepakatan. Ya, thank you. Thank you, Mbak Not Me, thank you, Pak, mantap. Ibu Serena, Not Me, kesepakatannya temporer, Pak, ganti AR bisa dibongkar lagi boroknya. Yes, makanya gua tuh tidak suka dengan kesepakatan yang melanggar hukum. Jadi kalau memang kita ada kesepakatan boleh, tetapi kesepakatan yang sesuai hukum gitu ya. Kalau kesepakatan melanggar hukum nanti malah ganti AR kita diserang lagi sama AR yang baru kan, diperas lagi. Jadi janganlah. Oke, thank you Pak Serena. Bapak Andika, Bapak Not Me. Bapak Sandi Sanjay, bunga pinjaman uang orang yang tidak punya NPWP, gimana cara lapor dan berapa persen? Bunganya normal aja, Pak, bunga BI, 12% ya sekarang bunga BI. Kalau Bapak mau di bawah bunga BI juga boleh, tetapi siap berdebat ya. Nah, cara lapornya ya tinggal bayar pajaknya, Pak. Tinggal bayar pajaknya bagi kita yang punya NPWP ya. Bagi yang tidak punya NPWP ya nanti salah sendiri. Kalau dia ketahuan ya dia mesti perhitungkan ya, mesti bertanggung jawabkan. Oke, thank you Pak Sandi Sanjay. Bapak Serena, Bapak Sandi Sanjay. Bapak Not Me, semua bisa diatur. Iya, negara Wakanda Forever ya begitulah, semua bisa diatur. Tapi kita beruntung teman-teman ya. Kalau semua nggak bisa diatur, nggak gampang loh hidup loh. Ya, di Indonesia ini enak nih. Lu genap ganjil. Apakah lu perlu 2 mobil? Nggak perlu. Jawabannya ya, semua bisa diatur. Tetapi kan itu membantu kita. Ya, membantu kita teman-teman ya. Canda guys ya. Bapak user 212. Malam kok. Kalau mau pembetulan SPT masa PPh 23 tahun pajak 2020, pembetulannya di 2024 masih bolehkah? Jawabannya boleh kalau Bapak tidak peserta PPS yang K2. Bagi peserta PPS K2, maka itu SPT 2020 sudah dikunci, tidak bisa pembetulan, oke. Tetapi bagi yang tidak ikut PPS K2, maka silakan pembetulan 2020 boleh, 19, 18, 17 silakan dipembetulan kalau mau, oke. Thank you Pak User, semoga terbantu. Ibu Suryani 168, Pak, apakah rekening istri dan rekening bank anak-anak serta asuransi dilaporkan di SPT pribadi suami? Jawaban saya iya. Seluruh keluarga ini ya, apapun hartanya atas nama istri, nama anak, nama suami, dilaporkan di SPT suami. Karena itu berasal dari uangnya si suami. Gitu. Termasuk harta atas nama orang lain. Jadi kalau si suami ini beli mobil, tapi pakai nama adiknya, maka tetap itu dilapor di SPT suami. Karena orang pajak itu mau tahu kondisi sebenarnya, realnya itu uang punya siapa. Kalau realnya punya uang punya si suami, walaupun nama orang lain siapapun itu, tetap dilapor di SPT-nya si suami. Karena harta harus dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya. Oke? Thank you Bu Suryani, semoga terbantu. Yai, Bapak Not Me, Bapak User 2126, Ibu Suryani, kemudian oke, Ibu Suryani sudah, Bapak Denal,
Bapak Mtris, Bapak Bebek Panggang, Bapak Tumerang, Sieko, sama-sama. Oke, Bapak Bebek Panggang, Bapak Ujo, bisa aja? Atau satu di pribadi, satu di PTP? Oke, Bebek siap. Panggang. Oke, Bebek siap. Panggang, Andika, Thank you siap. teman-teman. Oke, teman-teman ya, sudah beres semua. By the way, menjelang akhir Maret ini kita masih ada promo ya, PSTP buat teman-teman. Kita ada promo Ramadan nih. Teman-teman kalau mau silakan langsung masuk ke website ya, kalau nggak salah www.siapatakutpajak.com ya. Buat teman-teman yang belum bergabung ke program PSTP kita, segera bergabung karena bulan April kita akan mulai live coaching ya di hari Jumat. Oke, di bulan April kita mulai live coaching dan teman-teman silakan bergabung di www.siapatakutpajak.com ya. Buat teman-teman yang mau belajar pajak atau masih takut dengan petugas pajak, nah silakan bergabung ke sana. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi teman-teman. Semoga terbantu.